Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mahasiswa baru Universitas Riau, baik itu di jalur SNMPTN maupun SBMPTN Unri 2020, banyak pertanyaan yang masuk kepada admin. Apa itu portal akademik dan apa itu KRS ataupun kartu rencana studi. Nah, baik di sini saya sebagai admin cabang ataupun the founding the group ataupun bapaknya pendiri grup SNMPTN dan SBMPTN Unri 2020, saya akan menjelaskan ataupun langkah-langkah di mana mengisi ataupun masuk ke portal akademik dan cara memilih untuk kartu rencana studinya ataupun KRS. Pertama-tama kita buka aplikasi ataupun browsingnya, lalu ketikkan namanya portal akademik ataupun portal Unri. Nah, setelah muncul, klik yang paling atas portal Unri ini. Nah, untuk username itu kan itu udah default ataupun udah sesuai dengan yang dikasih, yaitu berupa NIM. Jadi cantumkan saja NIM kalian ataupun adik-adik sekalian. Nah, ini untuk passwordnya ini, kalau misalkan untuk mahasiswa baru, kalau tidak salah itu ya, silahkan untuk dipilih cara dari dua cara yang saya kasih. Kalau tidak itu NIM, yang passwordnya kalau nggak NIM itu yang kedua, pilih NIM ditambah di belakangnya dengan tahun kelahiran, jadi yang mana bekerja saja ataupun yang bisa digunakan. Nah, kalau misalkan karena saya udah masuk aktif ataupun sudah angkatan 2018, berarti saya tinggal masukin kode yang telah saya buat kemarin. Nah, lanjut nanti langsung masuk ke kode captcha-nya, itu harus sesuai juga ya, jangan sampai salah satupun. Kalau salah akan kembali pertama sekali gitu. Silakan login. Nah, tunggu beberapa saat. Nah, ini adalah tampilan awal jika kalian sudah memasuki portal. Ketika nanti mahasiswa baru mungkin akan ada beberapa survei pertanyaan, itu silakan untuk dijawab semampunya dan sebisa saja, dan setelah itu akan dilampirkan ini. Nah, yang dinamakan portal akademik itu ya seperti ini. Portal akademik ini seperti ini gitu. Nah, tujuannya itu kenapa? Karena di sini berbagai macam. Kemarin kan kita adik-adik sekalian pernah mengisi yang namanya biodata pribadi, biodata orang tua dan sebagainya. Nah, di sini ada namanya biodata. Kita klik aja. Nah, di sini lengkap. Kemarin saya jalur masuknya di SNMPTN 2018 ini, yang di sini. Nih. Nah, karena ini semua sama. Nah, biodata ini bisa diubah gitu. Ketika sudah diisi ketika registrasi ulang, ini bisa diubah lagi. Nih, klik ubah kalau misalkan ingin ubah. Lalu kita kembali lagi, dan di sini ada namanya data orang tua. Kita klik data orang tua. Nah, ini nih ketika ingin mau mengubah, silakan mengubah gitu. Ataupun ada perubahan dalam keluarganya, misalkan orang tuanya berhenti bekerja ataupun lagi pengangguran atau sakit ataupun sudah tiada ataupun sudah meninggal, bisa diubah di sini dengan cara klik tombol ubah di paling bawah gitu. Nah, silakan kembali lagi. Nah, di sini banyak data SMA, pengajuan cuti, pengajuan tugas akhir dan sebagainya. Nah, jika kalian nanti sudah diaktifkan portal akademik ini, silakan untuk mengecek status pembayaran kalian ataupun stack seperti ini. Nih, karena saya sudah semester 5 dan saya sudah membayar uang UKT-nya, saya berarti sudah lunas semua gitu. Nih, UKT saya sudah lunas semua sampai semester 5 ini. 1 2 3 4 5 ganjil gitu. Nah, ini histori pembayarannya gitu. Nah, jadi banyak pertanyaan, Kak, gimana sih mengecek supaya bisa melihat kita sudah membayar apa tidaknya? Dengan cara pertama, datangi kantor rektorat. Yang kedua, bisa ketika melihat di histori pembayaran yang ada di portal akademik ini gitu. Silakan kembali jika udah paham. Lalu di sini ada namanya, yang tadi banyak yang bertanya, pengisian kartu rencana studi ataupun KRS itu gimana sih ya, Kak, Bang gitu, kepada admin. Nah, kartu rencana studi ini dapat diisi ketika masa pengisian. Nah, karena ini belum masa mengisi KRS, jadi tidak dapat ditampilkan. Karena di sini informasinya Anda belum mengisi KRS. Karena apa? Karena belum keluarnya jadwal pengisian KRS.
Tapi sebelum itu, sebelum pengisian KRS ini, alangkah baiknya adik-adik sekalian sudah mendapatkan list ataupun daftar mata kuliah yang harus diambil gitu. Bukan harus, tapi sudah dipaketkan oleh fakultas ataupun setiap jurusan. Tinggal kita memilih kelas yang mana ingin kita masuki. Seperti ini, informasi mata kuliah yang ditawarkan, klik aja ini. Lalu ketika nanti misalkan adik-adik mahasiswa SNMPTN dan SBMPTN masih semester 1, berarti klik paket semester 1. Nah, di sini kan ada nih agama Islam ada 3 gitu. Nah, di sini kan ada kelas A, B, C. Dan ini ada W atau P, ini merupakan wajib dan prioritas ataupun ya itu. Nah, SKS ini jumlah jamnya. Kalau misalkan di kalau misalkan di sekolah itu nama jam, beberapa jam satu mata pelajaran, 40 menit misalkan gitu kan. Nah, kalau di sini menggunakan SKS. Satu SKS itu sekitar 45 menit. Jadi kalau 2 SKS berarti dikalikan itu. Nah, ini kan ada kelasnya A sama B sama C. Nah, sama seperti kayak mata kuliah ini nih. Jadi nanti ada adik-adik sekalian akan mendapatkan daftar pilihan program mata kuliah yang sudah dipaketkan sesuai dengan yang tertera di paket semester pertama ini. Ini sebagai contoh ya, di program studi Ilmu Administrasi Publik, yaitu di jurusan saya sendiri. Jadi ini paketnya. Misalkan nanti ketika saya ingin memilih agama Islam di kelas A gitu kan, 2 SKS sama semua kan, jadi nanti tinggal isi aja di kartu rencana studinya gitu. Nah, misalkan itu tadi ada yang menanya jika apa yang dimaksud dengan revisi KRS itu Kak Bang. Revisi KRS itu jika karena setiap mata kuliah ini berbeda pukul ataupun harinya dan jamnya berapa, jam keberapanya itu berbeda-beda. Misalkan di kelas A misalkan masuknya pagi jam 8 hingga jam 10.00 gitu. Nanti kelas B nya mungkin sama namun di kelas yang berbeda. Yang kelas C nya mana tahu di pukul 13.00 ataupun 10.30 hingga 12.30 gitu. 12.30 waktu Indonesia Barat maksudnya. Nah, itu jika misalkan tidak sesuai nih, aku kayak mau masuk siang, jadi tinggal pilih aja. Misalkan di A di kelas ini masuk jam segini, di kelas B misalkan masuk di kelas ini dan masuk jam pukulnya jam segini gitu. Jadi sesuaikan aja gimana baiknya dan gimana bagusnya gitu kan. Nah, jika itulah yang dinamakan dengan revisi kartu rencana studi ataupun KRS gitu. Nah, ini kan belum masih ketika itu tuh kan ada namanya nama dosen nih. Nah, nama dosen ini kan kita lihat, mana tahu ada adik-adik sekalian mendapatkan rekomendasi misalkan dosen ini baik ataupun segala halnya, silakan untuk dilihat nama dosennya sesuai yang telah adik-adik survei kepada setiap senior ataupun kakak tingkatnya gitu. Nah, kembali lagi, kalau misalkan untuk saya pribadi itu angkatan 2018 di SNMPTN saya, kan saya juga dari semester 5, jadi saya tiket break semester 5. Dan ketika ini ada kelas A, B, C, dan D. Nanti lanjut lagi ada mata kuliah hubungan manusia dan dinamika kelompok dalam organisasi, implementasi dan sebagainya. Nanti saya memilih sesuai dengan kemauan saya, karena ada beberapa dosen juga yang menurut saya juga ya kita menyesuaikan dosen yang mana yang baik untuk kita gitu, maksudnya bukan hanya untuk memilih, tapi begitulah gitu. Silakan kembali kalau misalkan sudah. Nah, jika sudah dan mengetahui kelas ataupun pukul berapa, sebenarnya kalau di informasi mata kuliah inilah yang akan muncul jam berapa keberapanya, karena ini belum ada di upload ataupun di upgrade oleh Undrinya, makanya ini tidak ada namanya kelasnya gitu. Biasa ini akan tertera di sini. Seperti misalkan saya memilih di agama Islam, saya pencet yang ke A. Oke, misalkan gini, nih seperti ini. Kelas A di mata kuliah agama Islam, program studi Ilmu Administrasi Publik, jadwal kuliahnya itu hari Senin, jam ataupun pukulnya ya, sebenarnya ini pukul dari pukul 08.00 hingga 9.40.
Nah, untuk ruangnya ini tergantung fakultas dan jurusan masing-masing ya. Karena saya FISIP mungkin ada misalkan di ruang C1, misalkan di ruang A1, di gedung A ataupun E ataupun D sebagainya. Nah, tapi yang perlu diperhatikan untuk adik-adik sekalian yang untuk baru masuk, adik-adik cuma cukup melihat 3 ini aja. Kalau misalkan adik-adik ingin memilih mata kuliah misalkan agama Islam misalnya di kelas A. Jadi ini tergantung jurusan juga ya, bukan untuk sebagai contoh aja untuk umum gitu gimana cara pengisiannya. Nah, lihat aja nanti di hari, jam sama ruang. Dan ketika sudah diambil ini, pastikan adik-adik mencatatnya gitu. Nah, kembali lagi semester 1. Misalkan adik pingin tadi kan di agama Islam itu kelas apa? Ini kelas A. Sekarang mungkin adik pilih di bahasa Indonesianya, karena di sini ada 3 kelas A, B, C. Berarti mungkin sebagai contoh ya, biar tidak A semua, mungkin saya pilih bahasa Indonesianya di kelas C gitu. Klik aja di angka C-nya, ini C. Ketika sudah, di sini bawa keluar mata kuliah Bahasa Indonesia, program studi Ilmu Administrasi Publik, kode mata kuliah dan kuliah SKS dan sifat mata kuliah wajib dan sebagainya. Nah, di sini kelas C-nya jadwal kuliahnya hari Senin jam 13.00 hingga 14.40. Nah, karena ini ruangannya juga belum keluar, jadi silakan untuk menunggu ruangnya itu telah dikeluarkan gitu, maksudnya dari pihak fakultas ataupun pihak jurusan gitu ya. Lalu kembali lagi, nah itu untuk melihat kelas di mana, ruang mana nanti kalian masuk. Jadi ketika nanti bingung mencari di mana kelasnya, jadi patokannya tinggal kode ruang gitu. Misalkan pukul ini jam segini ruangnya misalkan di kelas di gedung ini misalnya. Jadi ketika emang adik-adik sekalian tidak mengetahui di mana ruangannya, mungkin bisa menghubungi cutting ataupun senior jurusan masing-masing. Di mana misalkan, Kak, Bang, izin bertanya di manakah ruangan ini berada, ataupun di mana ruang ini terletaknya di mana, karena saya masuk di pada ini, karena saya juga belum tahu misalnya gitu. Sebagai contohnya, jika memang sudah tahu ataupun emang ingin mengelilingi setiap kampus, yaitu silakan untuk mencari kelasnya itu. Kembali lagi, dan itulah ketika nanti kita sudah mengetahui mata kuliah yang mana kita ambil, kelas yang mana kita ambil, jam berapa kita ingin masuk sesuai mata kuliah itu, nanti kita silakan mengambilnya pada menu kartu rencana studi. Nah, karena ini belum masanya, belum dibuka untuk pengisian KRS-nya, karena pembukaan itunya kalau nggak salah kalau untuk FISIP itu tanggal 7 September. Nah, itu untuk mahasiswa barunya itu kalau tidak salah tanggal 14 September kalau tidak salah itu. Nah, karena ini karena memang belum di-upgrade dan belum dibuka, jadi saya tidak bisa untuk mencontohkan gimana cara mengambilnya dan cara merevisi KRS-nya. Nah, jika kembali lagi, dan jika kita ingin, Bang, kan ada nih istilah misalkan di kuliah ini ada namanya IP ataupun IPK. Nah, untuk cara melihat IPK, salah satu caranya kalau misalkan IP per semesternya bisa di kartu hasil studi ataupun disingkat dengan KHS. Nah, adik-adik sekalian tinggal pilih semester berapa. Kalau misalkan adik-adik masih mahasiswa baru, mungkin adik-adik bisa milih di semester ganjil. Misalkan tahun masuk adik kan 2020-2021, berarti pilih aja nanti paling atas gitu, sesuaikan aja. Jadi pilih paling atas, lalu klik yang di sampingnya itu, lihat. Secara otomatis kalau misalkan ini jika nilainya sudah keluar ya, jika sudah nilainya sudah udah mau naik ke semester 2 baru bisa dikeluarkan ini. Nah, ini ada namanya IP semester. Berarti IP semester saya pada semester 1 kemarin ketika mau ingin masuk ke semester 2, IP semester saya 3,54. Nah, sekitar segitu. Nah, beginilah hasilnya. Ada mata kuliah, kelasnya misalkan saya mengambil studi pelayanan publik, kelasnya AAP ataupun kelas A, jurusan administrasi publik. Singkatan AP itu adalah merupakan jurusan itu administrasi publik. Ini ada SKS dan samping ini adalah nilainya. Ini nilainya. Dan kita kembali lagi.
kembali lagi. Nah, itulah jika ingin melihat seluruh transkrip nilai ataupun seluruh jumlah keseluruhan IPK kita, barulah di sini lihatnya, yaitu di menu transkrip nilai. Nah, di sini baru keluar selama program studi. Namun untuk mahasiswa baru mungkin belum bisa melihat transkrip nilai. Karena apa? Karena belum mahasiswa atas ataupun belum seperti melewati semester 2 ataupun semester 3. Nah, ini dia. Nanti di sini akan muncul IP kumulatif. IP kumulatif ini merupakan singkatan dari IPK. Di sini nanti kita melihat IPK kita berapa. Alhamdulillah IPK saya tidak drop sekali ataupun down sekali ataupun menurun. Itu ya sama-sama kita lihat di layar gitu. Mungkin itu saja tata cara ataupun step by step untuk mengetahui dan apa pengertian dari portal akademik. Portal akademik merupakan portal yang digunakan untuk mahasiswa ataupun mempermudah mahasiswa Universitas Riau untuk mengakses informasi seperti status pembayaran, biodata orang tua, dan lain-lain sebagainya yang tercantum pada layar tersebut. Nah, mungkin cukup sekian tutorial yang sudah saya berikan ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin dipertanyakan, silakan untuk menghubungi admin cabang grup supaya bisa kami memahami kembali apa yang adik-adik tidak paham. Nah, saya tekankan jangan memberikan NIM sembarangan. Karena kenapa? Untuk awal NIM itu digunakan sangat sakral ataupun sangat rahasia. Maka dari itu kata admin, jangan menyebarkan NIM sembarangan. Karena apa? Karena NIM itu bisa dimanipulasikan ataupun bisa dilakukan sebagai tindak kejahatan bagi orang lain gitu terhadap kita. Mana tahu ada yang tidak suka sama kita, maka NIM itu bisa sebagai alat untuk menyerang kita. Nah, ketika sudah semua ataupun ingin keluar dari ini gimana? Apakah kembalinya melalui tab ataupun tombol kembali terus atau tidak? Cukup tekan logout. Nah, setelah logout barulah kita melihat tampilan seperti ulang. Nah, sekian dari saya, tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Jika ingin ada ditanyakan, sila untuk bertanya. Sampai jumpa di kampus Armada Biru Langit Universitas Riau.